Selamat pagi Sobat YouTube yang saya kasihi di dalam Tuhan. Semoga kondisi Anda hari ini sehat-sehat selalu. Dan semoga Tuhan lekas atau cepat memberikan kita kesempatan untuk terbebas dari corona ini. Dan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita. Seperti biasanya dalam seri pembelajaran kita yang sudah kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada saat ini. Dan saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu topik yang cukup kontroversial, ya, yang sering diucapkan, yang sering ada di dalam dunia kekristenan hari ini. Dan kita akan membahas masalah murtad. Jadi banyak sekali hari ini orang yang mengucapkan kata murtad ini tetapi dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini mari kita lihat pengertian murtad yang sebenar-benarnya, pemahaman murtad yang sebenar-benarnya berdasarkan kacamata Alkitab. Berdasarkan pemahaman yang alkitabiah yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, kita akan lihat satu persatu. Murtad. Oke. Apa itu pengertian murtad? Nah, kita harus terlebih dahulu mengerti dan memahami arti dan pengertian murtad ini. Ya. Murtad ini kita berdasarkan sudut pandang kekristenan dan berdasarkan standar firman Tuhan tentunya, ya. Murtad ini apa? Murtad ini bisa diartikan berbalik dari iman kepada Yesus Kristus kepada iman yang lain. Ini murtad. Ya, ini murtad. Jadi dalam kamus Strong ya, nomor 868, kode 868, kata murtad ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu apistemi. Apistemi ini berarti meninggalkan atau mundur atau enyah. Nah, ini murtad. Jadi apa itu murtad? Murtad itu adalah mundur atau meninggalkan iman dari Yesus Kristus, pindah ke iman yang lainnya. Ya, pindah ke iman lainnya. Nah, dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru, kata murtad ini ditemukan sebanyak 9 kali. Dan ke-99 kalinya ini hampir memiliki pengertian yang sama, yaitu meninggalkan atau pergi atau pindah dari iman yang benar. Ya, jadi ini pengertian murtad. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ini. Nah, beberapa pandangan yang salah tentang murtad ini. Beberapa pandangan yang salah tentang murtad ini yang sering terjadi, yang sering kita dengar di dalam dunia kekristenan ini. Nah, beberapa pandangan yang salah ini diantaranya adalah begini: pindah gereja. Nah, terkadang hamba Tuhan atau pendeta menyebut ada jemaatnya yang pindah gereja dan sudah dicap dia murtad. Padahal belum tentu. Nah, nanti kita akan lihat. Tapi ini salah satu pandangan yang cukup terkenal di dalam kekristenan. Pindah gereja, wah kamu sudah murtad karena kamu sudah pindah gereja. Nah, kemudian tidak percaya Yesus, ini sudah diklaim murtad. Hati-hati. Nanti kita akan lihat pengertian demi pengertian yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi banyak orang yang bilang, wah ini tidak mau percaya Yesus, ini murtad ini. Ya. Yang ketiga adalah tidak satu pengajaran atau tidak satu doktrin itu biasa sudah diartikan atau dilabeli dengan kata murtad. Oh, kamu enggak ini sesuai yang kita ini. Kamu sudah murtad ini. Kamu sudah berbeda dengan pandangan kita hari ini. Sudah berbeda dengan pengajaran yang sebelumnya. Kamu sudah murtad ini. Wow. Seperti apakah kata Alkitab? Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian ada yang bilang pindah agama. Ini sudah murtad nih. Hati-hati. Belum tentu juga. Ya. Jadi ini beberapa pandangan-pandangan yang keliru tentang murtad, ya. Wah, kamu sudah pindah gereja, kamu sudah bukan lagi bagian gereja, kamu itu sudah murtad. Ada beberapa gereja tentunya
ada beberapa kelompok kekristenan yang menerapkan ini. Mungkin pendetanya saking kesalnya, atau sekalian mungkin dia takut dan ingin mengancam, menakut-nakuti jemaatnya supaya jangan pindah gereja, sehingga yang pindah ini sudah dianggap murtad. Saya ketemu beberapa yang bercerita bahwa ketika sebelumnya dia ada di gereja A, lalu kemudian dia bergabung dengan gereja di tempat saya, lalu dia mendapatkan berbagai macam perkataan-perkataan, salah satunya adalah murtad. Wah, kamu sudah murtad, kamu sudah pindah ke GBIA Depok ini, kamu sudah murtad, ini kamu nggak bisa lagi, dan kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan sebagainya. Wow, ini terlalu cepat, terlalu gegabah. Apalagi kalau omongan ini, perkataan ini keluar dari seorang pengajar tanpa melihat ke dalam firman-Nya, Alkitab. Ini berbahaya. Jangan karena ingin menakut-nakuti, jangan karena ingin supaya jemaatnya tidak pindah lagi lalu ditakuti dengan kata murtad. Ini salah, hati-hati. Ya. Wah, kamu tidak percaya Yesus ya, nginjilin ini tidak percaya Yesus ya. Banyak orang Kristen tidak percaya Yesus. Atau banyak juga orang Kristen yang percaya Yesus tapi salah. Tapi jangan dilabelkan murtad, belum tentu. Kamu tidak satu pengajaran lagi dengan kita. Ini mirip-mirip dengan tidak satu gereja, yang mirip-mirip. Kamu sudah murtad ini. Kamu sudah keluar. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kita tidak boleh bersalaman, kita tidak boleh menyapa, kita tidak boleh menegur, kita tidak boleh berinteraksi dengan mereka-mereka yang sudah keluar dari gereja kita, yang sudah keluar dari pengajaran kita, yang berbeda pandangan dengan kita. Wow, kok bisa begitu? Luar biasa. Begitu juga dengan yang pindah agama. Terlalu cepat kita mengklaim, wah itu sudah murtad itu, pindah agama. Belum tentu. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat ya selanjutnya. Jadi beberapa pandangan yang salah tentang murtad ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Ibrani. Surat Ibrani ya. Ya. Surat Ibrani pasal 6. Surat Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, dari Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-6 ini kita lihat apa saja syarat-syarat murtad itu. Supaya apa? Supaya pandangan yang tadi, pindah gereja, tidak percaya Kristus, kemudian tidak satu doktrin, tidak satu pengajaran, pindah agama, ini benar-benar kita pahami. Ya. Nah, oleh sebab itu dari Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 ini kita lihat inilah pemahaman murtad yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan firman-Nya. Nah, syarat-syarat murtad itu apa? Yang pertama, mereka yang pernah diterangi hatinya, katanya. Mereka yang pernah diterangi hatinya. Apa ini? Siapa ini mereka yang pernah diterangi hatinya? Oke, kita buka dulu di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ya, ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat 13, saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, ketika orang mendengar firman kebenaran,
Apa itu firman kebenaran? Itu Injil keselamatan. Injil keselamatan itu apa? Injil keselamatan itu ini. Percaya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Ingat, juru selamat satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalah dosa kita. Seberapa banyak dosa kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Seluruh dosa kita. Kalau kita bagi lagi, seluruh dosa itu yang mana saja? Dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau, dosa yang sedang kita lakukan di masa ini, bahkan dosa yang akan kita lakukan di masa depan, atau 1 menit kemudian, 1 detik kemudian, itu masa depan. Semua dosa ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Yesus menggantikan, menebus dosa kita seluruhnya, bukan satu persatu. Nah, percaya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya yang menebus dosa seisi dunia, menyelesaikan seluruh dosa kita. Percaya itu, dan hari ini kita hidup bagi Dia. Jadi Yesus mati bagi seluruh dosaku, aku hari ini hidup baginya. Nah, coba kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20, saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Silakan sobat YouTube membuka dan menyimak Alkitabnya. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jadi Paulus bilang, ini ekspresi ungkapan iman Paulus. Jadi hari ini kata Paulus, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Mengapa? Karena kalau kita baca di Efesus 1:13 tadi, kalau kita sudah mendengar firman kebenaran Injil keselamatan itu, lalu kita percaya merespon firman Tuhan itu, percaya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya yang sudah menebus seluruh dosa kita, dan menyesali semua yang sudah kita buat, itu namanya bertobat. Dimateraikan dengan Roh Kudus saat itu juga, langsung dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, saat itulah sebenarnya Roh Kudus yang Tuhan berikan pada saat kita berkata saya mau percaya kepada Tuhan. Saat itu Tuhan berikan Roh Kudus yang menjadi penanda saat itu ketika engkau membuat komitmen, statement itu di dalam hatimu kepada Tuhan, engkau sudah menjadi milik Kristus. Engkau sudah menjadi milik Kristus. Artinya kita percaya dosa kita diselesaikan oleh Kristus dan Yesus memberikan posisinya kepada kita. Anak Allah. Posisi anak iblis digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Posisi Yesus anak Allah diberikan kepada kita. Nah, Paulus bilang, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, katanya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging ini, hidup karena iman. Jikalau Anda yang sudah percaya Kristus hari ini dengan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa hidup kamu adalah hidupnya Yesus hari ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan diterangi hatinya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kapan? Pada saat kita percaya. Bukan pada saat ditumpangin tangan oleh pendeta. Bukan. Itu salah, itu keliru. Pada saat kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, sobat YouTube yang saya kasih Tuhan, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau kita kembali Ibrani dalam pasal 6 ayat 4 sampai 6 tadi, yang pertama mereka yang pernah diterangi hatinya. Ini artinya mereka yang pernah membuat pernyataan saya percaya, saya mau bertobat dan percaya Yesus. Menyesali semua kesalahan saya dan percaya Yesus juru selamat yang sudah menebus seluruh dosa saya. Itu diterangi hatinya. Nah, yang kedua syarat murtad ini, mereka yang pernah mereka yang pernah mengecap karunia surgawi. Mengecap karunia surgawi. Apa itu mengecap karunia surgawi? Ini tidak bicara mengenai memiliki karunia berbahasa lidah, bisa melakukan mukjizat, bisa berbicara dengan pengetahuan dan sebagainya. Bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan mengecap karunia surgawi adalah memiliki kepastian keselamatan. Nah,
Nah, kita buka dulu ya. Kita buka di dalam Roma. Surat Roma pasal 10. Surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengecap karunia surgawi itu menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang disebut dengan mengecap karunia surgawi. Ya. Jadi kamu sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Oleh sebab itu kita kembali ke yang pembahasan yang tadi sebelumnya, pandangan-pandangan yang salah tentang murtad nih. Pindah gereja jangan diklaim sebagai murtad. Mengapa? Karena ada orang pindah gereja karena dia sedang mencari-cari kebenaran. Dia belum ketemu dengan kebenaran. Dia yang belum ketemu dengan kebenaran, belum mendengar firman yang benar, apalagi percaya kepada firman yang benar, meskipun KTP-nya Kristen, tidak bisa dipandang atau dianggap murtad. Karena syarat murtad yang pertama harus diterangi hatinya. Yang kedua, sudah bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh mengecap karunia surgawi, punya kepastian. Kepastian apa? Kapanpun saya dipanggil Tuhan, dimanapun saya dipanggil Tuhan, dan apapun caranya Tuhan pakai untuk memanggil saya pasti ke surga. Nah, ini yang disebut dengan punya karunia surgawi, keyakinan untuk diselamatkan. Nah, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, Anda yang menonton video hari ini, sudahkah Anda hari ini memiliki kepastian itu? Kalau belum, mungkin Anda perlu untuk bertobat dan percaya. Bertobat itu apa? Banyak orang tidak paham apa itu bertobat. Bertobat itu mengaku diri orang berdosa dan menyesali apa yang sudah kita perbuat. Itu yang namanya bertobat. Kalau mengaku diri orang berdosa dan tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah kita perbuat, itu bukan bertobat namanya. Ya, Anda perlu bertobat, percaya hari ini. Meskipun Anda Kristen sudah puluhan tahun, meskipun Anda lahir dari keluarga pelayan Tuhan, itu bukan menjamin Anda sudah pasti diselamatkan. Coba tanyakan, kalau hari ini Tuhan panggil, atau hari ini Tuhan datang, atau hari ini terjadi gempa 10 skala Richter, dan rumah kita rubuh dan kita tertimpa rumah dan kita meninggal, kira-kira Anda pergi kemana? Coba renungkan. Nah, syarat murtad yang ketiga, yang pertama sudah diterangi hatinya. Yang kedua, mereka yang pernah mengecap karunia surgawi. Dan yang ketiga, mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini kembali ke dalam Efesus pasal 1 ayat 13 tadi. Kapan orang punya Roh Kudus? Kapan orang didiami Roh Kudus? Kapan orang punya Roh Kudus tinggal di hati? Sekali lagi, bukan pada saat engkau ditimpangi tangan, bukan. Itu bohong, itu salah. Kapan orang dapat Roh Kudus? Kapan kamu dimateraikan dengan Roh Kudus? Efesus 1 ayat 13 dikatakan, saat kamu mendengar Injil keselamatan. Apa Injil keselamatan? Yesus Kristus juru selamat. Kamu harus percaya kepada Dia yang sudah menebus seluruh dosamu. Dan hari ini kamu harus hidup bagi Dia, karena Dia sudah mati bagi kamu. Nah, ini yang disebut dengan Injil keselamatan. Dan kalau kamu percaya dengan Injil itu, meresponi Injil itu, pada saat itu juga kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Pernah ada orang tanya, Pak, apa rasanya Pak dimateraikan Roh Kudus? Tidak ada rasa apa-apa. Tidak seperti hari ini yang banyak diklaim oleh teman-teman Kristen. Oh, kalau dikuasai oleh Roh Kudus, badan bergetar, menggelepar-gelepar. Enggak seperti itu. Alkitab tidak pernah ajarkan seperti itu. Anda boleh baca. Roh Kudus mengajarkan keteraturan, bukan mengajarkan ketidakteraturan. Dan tidak pernah saya bacakan ada orang yang dikuasai oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus, tiba-tiba menggelepar-gelepar, jungkir balik, loncat-loncat seperti orang gila, kerasukan dan sebagainya. Nggak ada. Ya. Nah, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus? Pernahkah Anda mendapat bagian dalam Roh Kudus? Artinya, apakah Anda hari ini sudah sungguh-sungguh diselamatkan? Kalau Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan dan Anda belum punya keyakinan dalam hatimu, kalau saya dipanggil Tuhan, kalau saya mati hari ini, saya pasti ke surga, dengan jawaban yang benar sesuai dengan Alkitab. Banyak orang salah paham.
Bapak sudah yakin diselamatkan? Oh ya, sudah. Apa alasannya? Oh, karena saya melayani Tuhan. Oh, berarti dia menganggap keselamatan karena usaha melayani Tuhan. Ada juga yang berkata, loh saya kan anak pendeta. Berarti dia menganggap melayani Tuhan karena usaha. Usaha apa? Karena sisi duniawi, kemanusiaan. Oh, dia anak pendeta dan status bapaknya bisa mempengaruhi dia. Oh, salah, salah sekali. Wah, keselamatan itu kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Sedikit pun usaha manusia tidak ada andil dalam keselamatan. Ya, itu murni iman. Kita percaya. Percaya itu bukan usaha, tapi itu sikap hati. Ya. Mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, menerima Tuhan Yesus, bertobat dan percaya, dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang dimateraikan, yang diberikan kepada kita pada saat kita bertobat dan percaya, inilah yang setiap hari akan mengajar kita, memberitahu kita apa hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, apa hal-hal yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Roh Kudus inilah yang akan sehari-hari mengajar hati nurani kita untuk mencari dan belajar kebenaran. Ya, mencari tahu, menggali firman Tuhan, bertanya dan sebagainya. Ini Roh Kudus. Ya, jadi pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan syarat yang keempat, syarat murtad yang keempat adalah mereka yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Apa itu firman yang baik dari Allah? Firman yang baik dari Allah adalah firman keselamatan itu. Karena tujuan kedatangan Tuhan ke dunia ini, yang pertama adalah supaya semua manusia diselamatkan. Bukan sebagian-sebagian diselamatkan, tapi supaya semua manusia tidak ada yang terhilang. Oleh sebab itu, penebusan Tuhan Yesus bukan untuk sebagian orang, tapi untuk seluruh manusia. Seluruh manusia, siapapun dia. Tetapi kembali, kasih karunia ini hanya akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh mereka yang merespon Injil, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Nah, merekalah yang sudah mengecap firman yang baik. Apalagi setelah dia diselamatkan, bertobat dan percaya, bergabung dengan sebuah jemaat yang alkitabiah, bertumbuh di dalamnya, bertumbuh dalam pengetahuan dan dalam pengetahuan firman Tuhan, dan ini akan selaras dengan bertumbuh terhadap segala mental, segala kerohanian, motivasi dan sebagainya. Nah, sobat YouTube yang saya kasih Tuhan. Jadi, syarat murtad apa? Siapa-siapa saja yang bisa murtad adalah mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang kedua, mereka yang pernah mengecap karunia surgawi, yaitu keselamatan jiwamu. Mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, artinya mereka yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Yang keempat, mereka yang pernah mengecap firman yang baik, artinya mereka yang pernah mendengar firman Tuhan, Injil keselamatan yang murni, lalu merespon itu, menerima itu, dan diselamatkan. Nah, mereka inilah sebenarnya adalah yang bisa dikategorikan suatu hari ketika mereka meninggalkan iman yang ini, kepercayaan ini tadi, mereka disebut murtad. Oke, kita kembali sedikit ke dalam beberapa pandangan yang salah tadi ya. Beberapa pandangan yang salah. Pindah gereja, ada orang pindah gereja karena memang dia belum mendapatkan kebenaran dan ingin mencari kebenaran. Lalu jangan kamu klaim dia, jangan kamu bilang dia murtad. Terlalu terburu-buru, hati-hati. Ya. Ada orang yang tanya sama saya begini, Pak, boleh nggak orang Kristen pindah-pindah gereja? Loh, saya bilang boleh-boleh saja. Kenapa? Tidak ada dilarang pindah-pindah gereja. Katanya kalau pindah gereja banyak yang mengklaim tidak setia ini dan sebagainya. Satu-satunya alasan paling alkitabiah, paling benar orang pindah gereja, karena saya mau cari kebenaran, karena saya mau cari yang lebih benar. Jangan kamu pindah gereja karena pasangan hidup. Jangan kamu pindah gereja karena rekan bisnis. Jangan kamu pindah gereja karena teman, karena sobat. Jangan kamu pindah gereja karena kamu selek dengan hamba Tuhan atau gembalamu. Itu salah. Tapi saya pindah gereja karena saya mau cari yang lebih alkitabiah, yang lebih sesuai dengan firman Tuhan, yang lebih mendekati pengajarannya, yang masuk akal dan sesuai dengan firman Tuhan. Ini alasan satu-satunya orang pindah gereja. Jadi tidak ada yang salah dengan pindah gereja. Ya. Jangan salah. Kadang-kadang banyak pendeta yang takut ya
kehilangan jemaatnya, dengan kehilangan jemaat, kehilangan persepuluhannya, kehilangan persembahannya, sehingga macam-macam bikin statement. Bilang murtad lah, bilang tidak setia lah, bilang nanti kamu kena kutuk lah, macam-macam untuk menakuti-nakuti orang. Padahal kalau gembala yang baik, ya, dia harus mengajarkan bahwa kalau ada yang lebih benar dari kita, silakan pindah. Dan saya pun akan ikut pindah. Dan saya pun akan ikut pindah. Bapak Ibu sekalian, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, tidak percaya Yesus. Banyak orang tidak percaya Yesus. Bahkan orang Kristen sendiri pun kalau ditanya, sudah sungguh-sungguh diselamatkan? Sudah dong. Tapi coba lihat, tanya apa alasannya? Karena saya pelayan Tuhan. Karena saya sudah melayani di gereja sejak lama. Karena saya itu. Intinya mereka yakin bahwa mereka sudah diselamatkan karena hal-hal yang bersifat duniawi, usaha manusia. Yang beginian tidak bisa dianggap murtad karena dia sendiri belum paham meskipun KTP-nya orang Kristen. Ya. Meskipun dia sudah Kristen tapi dia belum sungguh-sungguh percaya Kristus, banyak sekali. Karena ada orang datang ke gereja dengan multi tujuan. Banyak sekali, kita nggak bisa membatasi itu. Ya. Belum tentu dia datang untuk percaya Tuhan. Bisa juga karena datang karena ingin ikut door prize di gereja tersebut, karena setiap bulan bikin door prize, hadiahnya Avanza. Ya bagaimana bisa merangsang orang untuk termotivasi melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, apalagi percaya Yesus. Orang datang untuk dapatkan kupon. Ya. Kemudian tidak satu doktrin sudah dianggap murtad. Lagi-lagi ya, bukan karena tidak satu doktrin, tapi apakah kamu sudah sungguh-sungguh diselamatkan? Sudah yakin diselamatkan? Kapanpun Tuhan manggil kamu pasti ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Sudahkah kamu mendengarkan firman yang benar yang sesuai dengan Alkitab? Sudahkah kamu mendapat bagian dalam Roh Kudus? Ya. Ini bukan bicara mengenai karunia-karunia ya. Sudahkah kamu sudah dimateraikan dengan Roh Kudus saat kamu percaya? Bukan karena tidak satu doktrin kamu dianggap murtad. Pindah agama pun belum tentu orang tersebut murtad. Bisa jadi memang sebelumnya di gereja yang sebelumnya, di iman yang sebelumnya, di kekristenan itu sendiri dia belum benar-benar diselamatkan. Lalu kalau dia pindah ini pindah itu sebenarnya hanya pindah merek saja. Karena dia sendiri belum selamat. Sekali lagi, Kristen jadi orang Kristen itu bukan tidak sama dengan selamat, ya. Jadi Kristen tidak sama dengan selamat. Jadi tolong hilangkan paradigma ini. Jadi selamat itu bicara mengenai hati, ya. Saya mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya hanya percaya Dia, ya, yang sudah menebus semua dosa-dosa saya. Ya. Hari ini saya hidup bagi Dia karena Dia sudah mati bagi saya, menggantikan posisi saya. Ini sudah pernah belum keluar dari mulutmu dan diaminkan dari hatimu? Kalau belum, kamu belum diselamatkan. Dan kalau pindah gereja, pindah agama pun kamu belum disebut murtad. Jadi tidak gampang. Murtad itu sebenarnya yang paling tahu adalah dia sendiri, orang tersebut, dan Tuhan. Ada orang yang tanya sama saya, Pak, dengar-dengar si ini sudah pindah keyakinan, tidak lagi di dalam kekristenan. Apakah dia sudah murtad? Saya bilang, tidak bisa saya mengklaim dia murtad. Karena bisa jadi ketika dia di kekristenan waktu itu, dia pun belum sungguh-sungguh diselamatkan. Nah, ini menjadi PR gereja hari ini. Apakah kamu mengajarkan Injil keselamatan itu dengan sebaik-baiknya? Atau yang kamu ajarkan itu banyak yang berhubungan dengan berkat, kesembuhan, mujizat. Yang orang butuhkan adalah firman yang benar, Injil keselamatan. Ya. Jadi, mengapa kita tidak bisa mengklaim orang tersebut murtad? Ya karena yang paling tahu Dia dan Tuhan. Apakah sebelumnya dia sudah sungguh-sungguh dan yakin diselamatkan? Ya. Apakah dia sungguh-sungguh dan yakin diselamatkan? Jadi sekali lagi saya akan sampaikan bahwa syarat murtad itu ada 4.
di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5, ya. Mereka yang pernah diterangi hatinya, mereka yang pernah mengecap karunia surgawi, mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mereka yang pernah mengecap. Mereka inilah yang kalau suatu hari meninggalkan kepercayaan ini murtad namanya, murtad. Tetapi orang Kristen yang belum menerima syarat-syarat tadi di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 itu tidak bisa digolongkan murtad ketika dia pindah keyakinan. Jadi tolong sobat YouTube semua pahami ini, ya. Tolong pahami dengan baik, ya. Dengarkan dengan saksama, cocokkan dengan firman Tuhan, apa yang saya sampaikan ini sesuai atau tidak. Kemudian selanjutnya, apa bahaya murtad itu? Apa bahayanya? Oke. Ada 3 dosa yang tak terampunkan di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada 3 dosa yang tak terampunkan. Yang pertama, dosa malaikat. Malaikat tidak ada, ketika dia jatuh dalam dosa langsung mendapatkan hukuman dan tidak bisa lagi bertobat. Karena Lucifer dan pengikut-pengikutnya, sepertiga jumlah malaikat ini, mereka memberontak Tuhan bukan karena ketidaktahuannya, tapi justru karena dari kesadarannya sendiri. Sebab Lucifer dan pengikut-pengikutnya ini bersama-sama dengan Allah di surga. Dan mereka murtad itu karena kehendaknya sendiri. Oleh sebab itu tidak ada juru selamat untuk malaikat. Dosa malaikat tidak dapat diampuni, tidak terampunkan. Yang kedua, dosa menghujat Roh Kudus. Saya ingin sekali nanti di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Tuhan bilang menghujat anak manusia boleh dia ampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas coba. Kemudian dosa yang ketiga yang tak terampunkan ini adalah dosa murtad yang meninggalkan iman ini. Coba kita buka di dalam Ibrani tadi. Ibrani, kembali ke dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6-nya. Ibrani 6 ayat yang ke-6. Ibrani 6 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, ya, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang pernah mengecap firman yang baik, ya tadi mereka yang memenuhi syarat murtad tadi, ketika suatu hari entah karena alasan apapun itu, lalu pindah keyakinan dan tidak lagi percaya Yesus kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, melainkan percaya yang lain, mereka murtad. Dan apa bahaya murtad itu? Ibrani 6 ayat 6 dikatakan, mereka yang murtad tidak bisa dibaharui lagi, artinya tidak bisa diselamatkan lagi, ya. Mereka tidak bisa bertobat lagi. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah bertobat. Lalu kalau mereka sudah bertobat, artinya mereka sudah mengerti kebenaran dengan sebenar-benarnya. Mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sudah pernah dimateraikan dengan Roh Kudus pada saat dia percaya. Lalu dengan sengaja, mungkin karena konflik, karena pergesekan, karena apa, meninggalkan imannya dan pergi. Mungkin karena harta, karena wanita, karena kedudukan. Kita tidak tahu motivasi orang. Lalu pindah ke iman yang lain. Alkitab bilang itu murtad dan tidak bisa diampuni atau dibaharui lagi. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena penyakit murtad ini hanya dilakukan dan bisa dilakukan oleh mereka yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Dosa murtad tidak bisa dilakukan oleh seluruh orang Kristen, tidak. Khusus untuk mereka yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Ya. Mengapa mereka tidak bisa bertobat lagi? Ya karena firman Tuhan bilang mereka yang murtad ini sama dengan menyalibkan lagi anak Allah. Yesus Kristus cukup satu kali disalibkan untuk menggantikan dosa kita. Penebusan Yesus sekali untuk semuanya. Ya, bukan untuk sebagian-sebagian, untuk semuanya. Artinya sudah lebih daripada cukup pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Masakan 2 kali lagi? Sekali lagi dia harus menyalibkan dirinya dan menanggung dosamu? Enggak.
Ya. Jadi kenapa tidak bisa bertobat? Karena mereka sudah menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka. Main-main ini sama Tuhan. Dan yang kedua katanya, kenapa tidak bisa dibaharui sekali lagi? Ya selain mereka menyalibkan anak Allah itu, firman Tuhan bilang mereka ini yang murtad ini adalah orang-orang yang menghina Kristus di muka umum. Cukuplah Kristus dihina oleh mereka-mereka yang menyalibkan dia hari itu, meludahi dia, mengolok-olok dia, menghina dia, tidak percaya kepadanya, bahkan menikam lambungnya. Jangan kamu tambah lagi dengan murtadmu itu. Karena kalau kamu lakukan lagi, kamu sudah menghina dia di muka umum. Dan tidak ada ampun lagi untuk mereka yang murtad. Oleh sebab itu, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, ketika ada orang Kristen pindah keyakinan, lalu satu hari pindah lagi ke dalam kekristenan, ya, ini sebenarnya dia belum murtad. Karena memang awalnya dia belum mengenal kebenaran dan belum sungguh-sungguh diselamatkan. Dia sedang cari-cari, lalu dia pindah ke iman yang lain. Nah, sekian tahun di situ, kemudian dia menemukan titik terang Injil keselamatan yang sesungguhnya yang dia belum dapat ketika di kekristenan sebelumnya maupun di iman dia yang saat itu. Lalu dia mengenal Injil keselamatan yang benar, lalu dia menerima dan dia pindah dan dia kembali jadi orang Kristen dengan status, dengan pemahaman yang jauh lebih benar dari sebelumnya. Dia diselamatkan. Tetapi kalau murtad ini tidak bisa lagi diperbaharui, tidak bisa bertobat lagi. Karena sebelumnya dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Jadi ketika dia orang sudah sungguh bertobat, sengaja pergi, berarti dia memang sengaja ingin menyalibkan anak Allah 2 kali dan menghina Yesus Kristus di muka umum. Nah, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, saya pikir penjelasan murtad tidak usah panjang-panjang. Kita semua sudah paham ini dan saya harap video ini berguna. Dan kalau video ini berguna, tolong jangan Anda sendiri yang menontonnya. Tolong berikan kepada temanmu, berikan kepada sobatmu sesama Kristen, ya, supaya mereka mengerti dan memahami ini dengan benar. Terima kasih dan mari kita berdoa. Puji Tuhan, kami mengucap syukur karena firman yang ada di tangan kami mendidik kami dengan benar, sehingga kami memiliki pemahaman yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami sudah diingatkan dengan murtad. Murtad tidak terjadi seketika. Murtad ini terjadi lewat perjalanan waktu. Sampai waktu di mana nanti orang tersebut meninggalkan iman, maka tidak ada ampun bagi mereka. Tuhan, hamba berdoa supaya mereka yang menonton video ini benar-benar diingatkan, benar-benar dicelikkan dan tidak gampang untuk meninggalkan iman yang sudah mereka pegang hari ini. Apalagi kalau mereka sudah benar-benar diselamatkan, punya keyakinan kapanpun Tuhan panggil mereka, mereka sungguh-sungguh diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maranatha.